Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Pertama, kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kesehatan badan kepada kita dan juga memberi hidayah sehingga bisa memanfaatkan kesehatan kita untuk siam Ramadan dan juga qiyamul lail, demikian juga untuk menuntut ilmu, karena ini paling baiknya yang akan kita bawa setelah kita meninggal dunia nanti. Karena orang mati tidak ada yang dibawa kecuali jasad dan amalnya. Dan inilah yang harus kita perhatikan setiap saat. Kematian kita tidak bisa kita rencanakan. Tatkala Allah menghendaki kita mati, kapan saja, di mana saja kita mati. Dan meninggal dunianya manusia punya urusan lain dengan matinya hewan. Tidak ada acara tertentu. Selanjutnya kita menyampaikan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan din, dan kita faham din ini lewat dengan dakwah beliau yang disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in sampai kepada kita semuanya. Ini nikmat yang melebihi nikmat dunia. Karena kalau kita mati tidak bisa merasakan nikmat dunia. Tetapi kalau kita meninggal dunia bisa merasakan nikmatnya ilmu dan amal saleh yang kita amalkan. Melanjutkan pembahasan adab seorang guru dan murid. Adab seorang da'i dengan al-mad'u. Adabnya orang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Karena Allah Ta'ala menjadikan manusia berlawanan. Ada yang bodoh, ada yang punya ilmu. Ada wanita, ada laki-laki. Ada siang, ada malam. Dan ini ada faedahnya. Telah dijelaskan beberapa waktu yang lalu, pertama pertemuan kita, yaitu tentang adab-adab bagi asatid atau ustadzah dan juga talib atau talibah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wa 'alal muallimi, dan kewajiban bagi pengajar, bagi ustadz, masuk pula bagi da'i, bagi imam. Imam bukan hanya sekadar memimpin, dia harus punya ilmu. Apa? Ayyandura, hendaknya dia memperhatikan ila dhihnil muta'allimi, memperhatikan yaitu otaknya atau pemikiran atau kadar kemampuan otaknya orang yang belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Ali, khattisun nasa bima ya'rifun,
bicara manusia itu sesuai dengan apa yang mereka tahu. Inilah yang harus dia fahami. Kalau kita berdakwah dengan bahasa Arab di masyarakat awam tidak tahu mereka. Dengan bahasa Indonesia mereka tidak tahu bahasa Indonesia, taunya bahasa Jawa. Kita harus berdakwah dengan bahasa Jawa. Karena maksud berdakwah supaya mereka faham. Ya, kewajiban seorang ulama, seorang guru hendaknya memperhatikan yaitu kemampuan otaknya murid atau belajar. Itu yang pertama. Kita mengajarkan anak kecil lain dengan mengajarkan yaitu ibtidaiyah. Di ibtidaiyah lain kita bicara di hadapan yaitu mutawasithah. Di sanawiyah lain, di ma'had ahli lain, nah, dan juga di rasatul ulya lain. Yang nomor dua, wa quwwat istiqdatihi. Kita perhatikan kemampuan persiapan dia. Mampukah mereka mendengarkan kita? Mampukah mereka memahami apa yang kita sampaikan? Ini penting. Kalau orang jual beli dia tahu kalau di desa mereka tidak jual beli mobil karena tidak ada orang beli. Tapi mereka di desa jual beras, jual makanan karena kebutuhan pokok mereka. Itu orang yang ingin beruntung dagangannya. Apalagi tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali orang yang mengajarkan ilmu din, bukan ilmu duniawi. Karena ilmu duniawi adalah perasaan manusia, banyak salahnya dan juga ada betulnya. Ilmu din bersumber dari wahyu. Yang nomor tiga, audhafi atau yaitu lemahnya akal mereka. Ini bagi pengajar tidak tahu siapa yang cerdas dan siapa yang lemah. Maka yang lemah perlu diperlakukan lembut. Memberi pertanyaan, dikasih pertanyaan yang mudah, jangan yang sulit. Yang cerdas dikasih pertanyaan yang agak yaitu sulit, biar dia berpikir dan biar tidak menghina yang tidak bisa menjawab. Ini yang diperhatikan oleh para pengajar, termasuk nanti dari ma'had ahli yang sudah keluar praktek mengajar harus difahami betul. Dan ini kitab ini harus menjadi panduan kita. Karena berhasilnya murid tergantung berhasilnya guru. Keselamatan penumpang tergantung keselamatan supirnya. Fala yata'ahu, dan jangan membiarkan dia, jangan sampai seorang guru membiarkan muridnya yastahilu bi kitabin, menyibukkan diri seorang guru ini dengan kitab la yunasibu halahu, yang tidak sesuai dengan keadaan muridnya. Ya, maka kita orang awam yang baru belajar bukan ngambil kitab Tohawiyah, bukan mengambil syarah Ibnu Hajar Asqalani, syarahnya Bukhari, mengambil yaitu matan-matan yang ringan karena sesuai dengan kemampuan mereka. Bayangkan kalau orang ngasih makan anaknya waktu kecil lain dengan ketika sudah dewasa. Itu makan yang masuk ke perutnya. Kalau makan dewasa masukkan kecil rusak pencernakannya dan bisa juga sakit, bisa juga mati. Bagaimana dengan ilmu yang ketinggiannya melebihi daripada dunia seisinya? Orang mati tidak membawa harta, orang mati membawa ilmu, membawa amal. Ya, ini harus diperhatikan. Maka kita harus meninjau kembali kemampuan murid yang kita ajarkan. Fa inna hadza, maka sesungguhnya ini min atamin nuskhi, maka tidak disarankan kita membacakan kitab yang dia belum mampu untuk membaca kitab itu.
Tidak disarankan kita mendakwai yang mereka tidak faham dengan bicara kita. Makanya Al-Quran turun bertahap. Ayat yang pertama turun Iqra, suruh baca dulu. Baru setelah itu turun beberapa ayat yang lainnya yang merupakan beban-beban yang besar. Setelah Allah Ta'ala menyuruh nabinya, menyuruh umatnya agar mengamalkan yang ringan, setelah itu yang agak berat, setelah itu yang berat. Ini kaidah yang harus kita fahami. Demikian juga ini bukan hanya untuk pengajar, seorang tua terhadap anaknya. Kadang-kala anaknya rewel, susah dinasihati. Dan itu ujian untuk para orang tua. Ya, ujian pula untuk seorang guru ketika nakal muridnya. Ya, nanti akan dijelaskan bagaimana kita bisa mengambil hati mereka. Bagaimana ketika dicaci oleh murid kita bersabar. Karena seandainya mereka punya ilmu tidak mungkin akan mencaci. Faedahnya, keutamanya seorang dai atau pengajar jika dia memiliki adab-adab at-ta'lim, mengajarkan ilmu. Fa innal qalila, sesungguhnya sedikit yang disampaikan, alladzi yafhamuhu, yang bisa difahami oleh murid, wa yaqiluhu, dan dia mengerti murid itu, mengerti masyarakat itu, khairun, itu lebih bagus, lebih baik. Minal kasiri, daripada banyak sekali, alladzi huwa urdatun, yang mana dia menghalangi li'atamil fahmi wan nisyan, tidak faham dan lupa. Ada orang membacakan yaitu kitab Bulughul Maram 2 hari selesai, dibaca saja, yang lain mengantuk. Bayangkan, bukankah kita ingat yaitu sahabat yang mulai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yatajawaz an asrati ayatin illa fahimaha wa amilaha. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, tidaklah melampaui membaca 10 ayat melainkan difahami dan diamalkan. Jadi kita bukan harus menghabiskan muqarrar, buku-buku yang ditetapkan, tapi bagaimana bisa faham mereka. Habis tidak faham, tidak ada faedahnya. Sedikit yang difahami, banyak faedahnya. Ini cara kita untuk mengajarkan ilmu. Baik seorang ustaz kepada muridnya, seorang da'i kepada mad'unya, orang tua terhadap anaknya, dan juga yang lainnya. Ya, menyampaikan sedikit yang bisa difahami dan dimengerti, diamalkan, itu lebih baik daripada banyak mereka tidak faham. Li'atamil fahmi, tidak faham karena apa? Terlalu banyak. Makanya antum kalau menghafalkan Al-Quran bertahap, 1 ayat, kalau sudah faham, setelah hafal menyambung ayat yang kedua, diulangi ayat yang pertama, disambung ayat kedua, setelah hafal disambung ayat ketiga, faham. Wa kadzalika, demikian juga, yulki ilahi minat tawdhih, ketika seorang pengajar itu menyampaikan keterangan, perlunya diulang-ulang. Bukankah beliau ketika salam 3 kali, assalamualaikum, 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 yang ketiga faham dia. Demikian juga ketika kita membacakan kitab, dan perlu diberi kesempatan yaitu al-muta'alim untuk bertanya. Jangan dibendung dia bertanya, karena Allah menyuruh kita bertanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Bayangkan orang tidak tahu jalan bertanya. Bagaimana mendengarkan taklim lalu dia tidak bertanya karena tidak tahu? Lebih tersesat daripada sesatnya orang yang kesasar jalan.
Ya, karena ilmu ya ikhwan diperoleh dengan belajar, diperoleh dengan bertanya. Wa takriri lidarsihi, dan menetapkan pula pelajarannya. Pelajaran apa yang cocok? Ini kalau diajarkan mutawassito layak apa tidak? Diajarkan kepada ibtidaiyah layak apa tidak? Diukur dengan kemampuan mereka. Biqadri ma yattasi'u fahmuhu, menurut kemampuan pemahaman dia. Liidraki, untuk mengetahui pelajaran itu, mengerti apa tidak dia. Makanya kalau seorang ustadz dia menguji soal itu banyak, ternyata 50% tidak bisa jawab, itu menunjukkan tidak mengertinya seorang pengajar. Ya, tidak mengertinya dia mengajar karena tidak berhasil. Dia menunjukkan terlalu tinggi yang disampaikan. Dan ini perlu kita fahami. Bukankah kita ingin mudah? Permudah mereka dengan mengulang-ulang, yaitu menanya, dengan sistem menanya, dengan sistem juga menjelaskan sudah faham apa belum. Disuruh mereka menanya pada ustadznya, supaya mereka menanya ketika tidak faham. Dan seorang murid yang bagus selalu memperhatikan, selalu menanya kalau tidak tahu, dan selalu menulisnya. Qayyidul ilma bil kitabah, catat ilmu itu dengan tulisanmu. Tidak bisa kita hanya mendengar saja. Mendengar sekarang 10 menit lupa. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan ayat ditulis, bahkan dihafal. Walaupun saat itu belum ada alat tulis, ditulisnya di pelapa kurma, di batu-batu. Karena itu untuk mengingat. Urusan dunia orang jual beli kasih nota. Bagaimana kita menuntut ilmu din hanya sekedar telinga, mendengarkan, tapi pikiran kita bisa ke pasar. Tapi kalau kita mendengarkan bagi menulis, nah, mata bekerja, pikiran kita bekerja, tangan kita bekerja. Selanjutnya, wala yakhlitul masaila, dan seorang guru jangan mencampur masalah-masalah. Ba'daha bi ba'din, sebagiannya atas sebagian yang lain. Pembahasan bahasa saja, jangan dicampur dengan fikih. Jangan dicampur dengan sirah. Membahas fikih jangan dicampur dengan yang lainnya, supaya dia fokus. Bayangkan kalau ada pekerja dia bangun, ketika di lepok ya, dikerjakan bangunan sebentar lalu dia pindah ke tempat yang lain. Mau memperbaiki dieselnya, rusak bangunan itu. Itu dunia, apalagi ilmu. Ya, makanya ada pengkhususan. Ini bahasa saja dibahas dulu. Ini fikih yang dibahas, jangan disampaikan yang lain. Usul-usul mereka tidak paham, bingung. Satu saja belum tentu mereka paham, bagaimana ditambah yang lain? Inilah yang harus kita fahami. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah. Mutanajjiman, beransur-beransur. Ayat demi ayat. Iqra yang turun. Kemudian setelah itu ya ayyuhal muddatsir. Ya, itu ilmu yang harus kita fahami. Bukan sekedar kita bisa menghabiskan satu kitab lalu hanya dibaca, ditanya tidak tahu. Selanjutnya, wala yang takilu, dan tidak boleh seorang murid atau seorang guru memindah min nau'in, dari satu macam, dari satu pelajaran, min anwa'il masail, dari pelajaran-pelajaran yang lain, ila nau'in akhara, kepada pelajaran yang lain, satu persatu, supaya faham. Bayangkan seorang bengkel punya sepeda 10 yang rusak, ya, satu diperbaiki belum selesai, pindah kepada yang mobil yang lain.
Belum selesai pindah yang lain. Terlantar pertama, yang kedua, ketiga. Selesaikan satu. Selesai, alhamdulillah, tidak ada beban untuk yang sudah kita selesaikan. Ini kadang-kadang nakalnya atau kurang beresnya yaitu bengkel. Ketika datang digarap, ketika orang tidak ada dibiarkan. Ini keliru. Yang datang pertama selesaikan dulu. Setelah selesai baru yang kedua. Supaya ada pelanggan itu baik sama kita. Ini urusan dunia seperti itu. Manusia akan meninggalkan pelanggannya kalau tidak beres. Kalau menyelisihi. Bagaimana dengan ilmu yang itu wahyu Allah, dan itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yatasawwar, sehingga dia betul-betul faham. Wa yuhaqqiqas sabiqa, dan juga tercapai tujuan yang pertama, yang lalu. Betul-betul faham dan mengerti dan bisa diamalkan. Ketika ditanya dia bisa menjawab. Hanya pelajaran kalau terlalu banyak macamnya bingung. Perlu dibagi. Karena otak ini lain dengan yaitu benda. Mengingat ini, yang lain lupa. Dipelajari betul-betul, yang lain lupa. Itu kadar manusia yang harus difahami. Fa innahu tarkun lis-sabiqi, maka dia apabila mempelajari satu persatu, fa innahu tarkun, maka dia akan memahami lis-sabiqi, yang lalu. Diingat yang lalu. Oh, yang lalu ingat dia. Ini ada hubungannya dengan kemarin. Wal yatawaffa rafamu, dan akan terpenuhi pemahamannya dan mampu memananya ala iki untuk pelajaran yang baru. Makanya perlu ada sambungan antara pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang akan datang. Dan seorang guru harus persiapan penuh. Terutama ini nasihat untuk para kelas 3 ahli yang praktek mengajar, jangan sekedar hanya membaca kitab. Persiapkan apa yang akan bicara. Karena ketika membaca kitab lain dia berhadapan dengan murid. Karena suatu saat murid akan bertanya, ustaznya tidak bisa menjawab. Dipersiapkan betul. Saya nanti muqaddimah bicara masalah apa. Nanti materi yang pokok ini bisa apa. Dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Ditulis sendiri. Sehingga nanti kita bisa menanya dengan catatan yang ada kalau kita lupa. Ya, soalnya kalau ulama-ulama sunnah yang sudah ilmunya di otaknya, tidak lagi melihat kitab lain. Seperti orang yang hafidh Quran, mudah ditanya ini dalil mana muncul. Tetapi para pemula atau orang yang memegang materi yang pertama hendaknya banyak mengulangnya supaya dia faham sebelum muridnya faham. 6. Fa amma idza adkhala al-masaila, maka adapun apabila adkhala, guru itu, muallim itu fa'ilnya muallim. Apabila seorang guru itu memasukkan masailah, beberapa masalah, ba'dhuha sebagiannya, bi ba'dhin dengan sebagian yang lain. Seperti orang membahas tauhid lalu dia nyimpang siro karena tidak paham dengan tauhid. Cerita dongeng. Ini keliru. Ya. Ketika membahas tafsir, bahas tafsir. Kecuali ada hubungannya dengan sebab nuzul. Ya, jadi betul-betul fokus kita bahas hadis, membahas masalah hadis. Jangan dicampur yang lainnya. Kecuali hadis itu ada hubungan dengan akidah. Ada hubungannya dengan tafsir baru boleh. Tapi yang pertama jangan sampai dilupakan. Jangan sampai yang pokok kita bahas pertama lalu kita tinggalkan yang pokok, kemudian kita bicara yang lainnya, tidak boleh. Saya ulang lagi. Fa amma idza adkhala al-masaila,
Maka apabila seorang guru memasukkan beberapa masalah, ba'dhaha bi ba'dhin, sebagiannya dengan sebagian yang lain, qabla fahamil muta'allimi, sebelum faham betul murid ini, fa innahu, apa sebabnya, apa akibatnya, fa innahu sababun li idha'atil awwali, ini menyebabkan terlantarnya, terabaikan yang pertama. Ya. Sudah membahas masalah sorof dia, di tengah-tengah disisipi fikih, hilang sorofnya, yang diingat fikihnya. Padahal materi pokoknya adalah sorof. Nah, ibaratkan bangunan, disuruh ngecor dia lain lagi, panggil bata, ngambil pasir, terlantar cor-coran itu. Jika dunia rusak karena sebab penyelewengan tukang, maka masalah urusan din lebih parah lagi kerusakannya. Karena memperbaiki kerusakan bangunan lebih mudah daripada memperbaiki moral manusia. Karena manusia berotak, punya hawa nafsu. Nah, jadi apabila mengajar satu materi dicampur yang lain, itu akan menyanyiakan waktu mereka dan menjadi sebab mereka lupa yang lain. Wa atami fahmil lahiqi, dan dia tidak akan faham dengan perkara yang berikutnya. Karena apa? Dipotongnya membahas masalah tauhid, 10 menit dia membahas masalah urusan politik. Lalu kembali lagi yang pokok, lupa yang pertama karena tertutup dengan yang kedua. Summa tatazakhamu, kemudian bertumpuk-tumpuk alaihi, bagi murid itu sendiri, al-masailu, masalah-masalah. Ketika ditanya tidak faham. Karena apa? Pembahasannya bukan satu tapi 5 dijadikan satu. Allati lam yatahaqqaqha atau yutahaqqaqha, yang mana dia itu tidak, yaitu membenarkannya atau menelitinya, tidaklah bisa mencapainya. Fayamul, maka dia menjadi jemu. Ini yang dibahas, ini belum paham sudah dibahas yang lain. Ya, ini kadangkala Ustadz banyak punikolnya. Punikol itu bahasa Jawa. Ya, perlunya kita membatasi bicara, fokus kepada pembahasan yang pokok. Wa yadhiqu atanuhu, dan menjadi kesulitan dia memahaminya. Anil audati aliyah, untuk mengulangi pelajarannya. Karena apa? Tidak ingat, dicampur dengan masalah yang lain. Makanya perlu ada pembahasan pokok. Dalam masalah kuliah ini ada bidang tauhid, ada akidah. Tauhid dengan akidah lain, tauhid lebih fokus. Akidah umum masalah urusan gaib. Ada masalah fikih, ada masalah hadis. Sehingga mereka betul-betul memahami satu pokok. Yang tidak paham tanya yang lain. Naam. Fala yanbahi, maka tidak layak ayyuhmila hadzal amra, untuk meremehkan perkara ini. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, terkadang murid senang, oh si ustaz itu bagus ngajar, saya paham. Yang lain ustaz itu saya tidak paham. Bayangkan murid bisa menilai. Kalau murid itu memiliki kemampuan, oh si fulan enak mengajarnya, si fulan kurang bisa diterima. Ya, demikian seorang naik mobil, oh supirnya bagus dia, tanggap dia, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat dia, dipuji dia. Besok lagi dia ambil supir itu karena apa? Enak dia. Begitu urusan dunia, mereka ingin mencari yang bisa menenangkan jiwanya. Bagaimana masalah urusan din? Selanjutnya,
Wa 'alal muallimi, kewajiban bagi pengajar. Pertama tadi kewajiban muallim hendaknya memperhatikan otak atau kemampuan berpikirnya murid. Mampukah murid ini saya kasih pelajaran ini? Bahasa saya ini bisa diterima oleh dia apa tidak? Dan nomor 2, wa 'alal muallimi an-nuskhu lil muta'allimi. Kewajiban seorang guru menasihati muridnya. Kadang-kala muridnya mengantuk, atau muridnya sedang baca kitab, tangannya begini. Memang syaitan itu begitu dia, lincahnya. Ya, sedang sholat disuruh mikir makanan. Belajar disuruh melihat kukunya. Belajar ngantuk, makan tidak ngantuk. Ini ujian. Siang banyak tidurnya. Padahal siang bukan untuk tidur. Ya, pertama kewajiban seorang guru an-nuskhu lil muta'allimi, menasihati murid, karena murid jumlahnya banyak. Ada yang perhatian, ada yang menulis, ada yang mencatat, ada yang hanya melihat saja, entah berpikir apa dia. Nah, kamu berpikir apa? Ketika disuruh membaca dia tidak tahu. Padahal kitab itu di depannya, kenapa? Pikirannya pergi. Makanya suatu saat seorang ustadz harus bersiasat diri. Ketika di tengah membaca, lanjutkan. Dia nanya pada temannya, menunjukkan dia tidak perhatian. Dinasihati. Ya, ini pentingnya. Kenapa? Kita ini punya qarin yang tidak benar, yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas. Yang pertama, bikulli ma yaqdiru alaihi minat ta'lim, dengan segala sesuatu yang ia mampui. Kalau memang murid tidak mampu, kita ulang-ulang lagi. Sudah paham apa belum? Siapa yang belum paham bertanya. Yang nomor 2, was-sabri, bersabar. Bersabar, karena muridnya ada yang tidur, ada yang pura-pura kencing. Itu di madrasah ibtidaiyah gitu tuh. Salat 2 rakaat keluar dia. Saya lihat konter dia main air. Di tengah-tengah sholat dia sedang ganggu temannya. Yang menyuruh ganggu itu qarinnya itu. Sholat dia, sujudnya sebenarnya sudah sujud, belum sujud dia. Bisa lihat dari marmer, ya, dari keramik. Bayangkan anak itu. Ya. Waktu sholat dia masih di kamar. Dia masih tidur dia, sembunyi di WC. Terutama anak ibtidai. Pamit dia kencing. Pamit ambil air. Ketika kita kontrol ternyata dia main-main air di tempat wudhu itu. Bukan kencing yang lainnya. Ini bagi para pengajar ibtidai. Harus cermat. Dia bukan jalan mau lari. Naik tangga dia lari. Turun lari dia. Jatuh. Nyebrang jalan lari dia. Itu keadaan mereka. Dan perlu kita bersabar. Was-sabru. Karena apa? Sabar yang merupakan kunci kemenangan. Apa firman-Nya Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Jika kamu mau bersabar dan takwa, tidak ada satupun yang membahayakan dirimu. Kunci kesabaran. Mengapa kita disuruh bersabar? Karena kita akan menghadapi santri, menghadapi umat, menghadapi manusia yang berselisih. Tapi bersabar dengan menasihati. Kita menunjukkan jalan yang benar. Tahu antum, teman antum ketika melihat kitabnya tidak memperhatikan, beritahu. Salat ketika dia mengantuk, pegang. Nanti setelah dipegang dia konsentrasi terus.
Kewajiban kita masing-masing. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Wasabri 'ala atami idrakihi, dan harus bersabar ketika santri itu tidak paham. Disuruh coba baca lagi. Karena kemampuan santri beda. Ada yang semangat datang terus, tapi kemampuannya terbatas. Jangan disalahkan. Kecuali kalau mereka malas murojaah, itu lain lagi. Tapi dia datang ya, memperhatikan, menulis. Tapi ditanya tidak bisa, bersabar. Jangan dicaci. Karena kita dicaci juga tidak mau. Jangan dihina. Allah berfirman, la yaskharu qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Dipanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaum. Orang beriman, jangan sampai kaum itu menghina satu kaum. Bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Ya, nomor berikutnya, nomor 3. Wa ala atami atabihi wa jafaihi. Dan seorang guru harus bersabar ketika murid itu tidak adab. Wa jafai, dan punya watak keras. Dinasihati pulang dia. Dibanting kitabnya. Bagaimana kita bisa mengambil hati mereka? Tentunya dengan lembut, bersabar. Dinasihati. Mungkin dinasihati pertama 2-3 belum menerima. Doakan dia, ya Allah berilah petunjuk si dia. Karena itu ujian dari Allah. Ya, dan jangan dihukum. Dihukum dulu, ada dihukum dikasih kayu di sini ya. Jadi dikasih kayu pring sini dengan ini, berdarah orangnya. Kamu jangan menghukum muridmu seperti itu. Menghukum boleh, menghukum saya menghukumnya. Kalau ngantuk suruh berdiri. Suruh berdiri. Suruh membaca. Tapi dihukum, disakiti tidak boleh. Kecuali kalau itu memadharotkan yang lain, boleh dikeluarkan. Tapi pertama harus kita menasihati dulu. Nah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Nasihati dulu. Wal mau'izatil hasan, itu langkah yang kedua, agak keras. Yang nomor 3, wajatilhum billati hiya ahsan, diusir kalau mereka memang tidak bisa dinasihati. Ya, ini karena manusia beda satu sama lain. Jadi kewajiban seorang guru pertama harus melihat kemampuan santrinya. Yang nomor 2, harus bersabar ketika sebagian tidak paham. Karena kita itu mengurusi banyak, bukan satu. Santri yang paham jangan sombong. Santri yang tidak paham jangan putus asa. Karena kita dilarang sombong, dilarang putus asa. Bersabar. Yang diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan cerdas, bersyukur pada Allah. Mohon kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai muncul ujub. Membanggakan diri. Tidak boleh. Termasuk al-kibru, sombong. Yang belum mampu bersabar, jangan sampai putus asa. Kalau dua-duanya dijalankan, Allah akan beri petunjuk. Yang nomor 3, kita hendaknya memahami, memaklumi tentang murid yang tidak adab. Karena dia karakternya murid. Atau punya jiwa watak yang keras, kita harus bersabar. Wajafai, dan juga watak yang keras. Ma'asyiddati khirsihi. Namun ketika menghadapi 3 perkara ini, ma'asyiddati khirsihi, dengan kesungguhannya seorang guru itu bagaimana ala ma yuqawwimuhu, untuk berusaha meluruskan dia. Bagaimana dia menjadi baik. Didekati. Ya, jangan dicaci di hadapan umum. Kalau perlu satu saat dikembira, alhamdulillah. Kemarin tidak bisa menjawab, sekarang bisa menjawab. Ini yang harus kita syukuri. Saya merasa bersyukur pada Allah. Ilmu yang saya sampaikan bisa kami terima. Wa yuhassinu adabahu. Hendaknya kita berbuat baik, beradab yang baik kepada si murid.
Bukankah Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kebodohan, menghilangkan kemaksiatan. Berapa banyak orang ketika berbuat jahat diperlakukan lembut menjadi baik dia. Satu contoh, pernah Rasulullah SAW didatangi seorang pemuda. Ya Rasulullah, idzan li bizzina. Izinkan aku ini berbuat zina. Malam pemuda, syahwatnya kuat. Beliau tidak memarah, tidak memukul. Ditanya, apakah kamu punya orang tua? Punya ibu? Iya. Apakah kamu ridha ibumu itu di zina? Tidak, wahai Nabi. Satu. Apakah kamu punya saudari? Karena orang dengan ibunya, dengan kerabatnya lebih akrab dia. Lebih kuat pembelaannya daripada yang lain. Apakah aku punya saudari? Iya, wahai Nabi. Apa senang? Apa kamu suka saudarimu itu jika dizinai? Tidak, wahai Nabi. Apakah kamu punya bibik amma? Iya, wahai Nabi. Apa senang bibikmu dizinai? Tidak, wahai Nabi. Setelah itu dia, wallahi ya Rasulullah, minal an la uridu an azniyah. Subhanallah. Demi Allah, wahai Nabi, mulai sekarang saya tidak ingin berbuat zina. Ternyata dengan nasihat yang lembut menjadi sebab diterimanya amal. Ada orang lagi kencing di masjid. Para sahabat bentak, pergi kau. Beliau jangan jangan. Ya. Masjid dikencingi. Saya kalau perhitungan beliau, kalau sahabat menyuruh dia keluar, maka kencing itu akan kesana kemari dia. Dia mengatakan, jangan, datang beliau. Ambilkan air, subhanallah, diambil air satu timba. Beliau sendiri menyiram, subhanallah. Setelah disiram diberitahu, ini masjid untuk sholat. Tidak boleh kita kencing di sini. Ya. Karena masjid untuk sholat. Subhanallah. Dengan kelembutan beliau seorang yang punya ilmu. Ya, yang bersabar, tahu ini orang yang bodoh, diperlakukan sesuai dengan ketidaktahuan ilmunya, diperlakukan dengan lembut. Apa katanya? Berdoa. Orang yang keji di masjid ketika dinasihati dan juga dibersihkan oleh beliau. Ya Allah, irhamni warham Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wala tarham ghairana. Begitu indahnya nasihat ya ikhwan. Wahai Allah, belas kasihani saya dan belas kasihanilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kau belas kasihan pada orang-orang semuanya itu. Ternyata manusia senang dilakukan dengan arifku, dilakukan al-linu wa tawadhu. Terkadang manusia memiliki kekerasan, dia tidak berpikir tentang dirinya. Li'annal muta'allimah. Kenapa? Karena murid atau yang belajar lahu haqqun 'alal mu'allimi, punya hak kepada gurunya. Haitsu aqbala 'alal ilmi. Kenapa? Karena murid itu menerima ilmu dari gurunya. Dimaksudkan ilmu di sini akhwan adalah ilmu din, itu ilmu yang mesti benarnya. Demikian juga kalau kita mempelajari ilmu duniawi terhadap gurunya, maka harus punya adab. Karena kita ini butuh sama gurunya. Supaya mendapatkan ilmu walaupun tidak seimbang dengan gurunya. Supaya ilmu yang ia miliki bagaimana bisa bermanfaat untuk muridnya. Dia bisa mengambilnya. Dijelaskan di sini alladzi yanfa'uhu, bagaimana seorang guru itu ketika menyampaikan ilmu bisa bermanfaat untuk muridnya. Makanya ketika seorang guru dia keras kepala dan suka membentak, tidak disenangi oleh murid. Makanya Allah Ta'ala berfirman, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik.
Kalau engkau Nabi punya hati yang keras, ghalidul qalbi, akan lari pengikut-pengikutmu. Itu beliau dinasihati oleh Allah Ta'ala. Beliau adalah orang yang mutawadhi. Bayangkan seorang badui ketika beliau sedang menyampaikan nasihat, pakai sorban, dan juga ditariknya oleh orang badui itu sampai merah pundaknya. Hei Muhammad, aku minta duit. Bukan dipukulnya. Padahal kedudukan beliau itu melebihi daripada panglima-panglima di dunia ini. Beliau senyum, kasih duit si dia. Subhanallah. Karena beliau tahu ini orang tidak punya ilmu. Orang datang dari padang pasir. Orang padang pasir itu keras-keras dia. Ya, karena dia berkopilah dan suka tengkar. Tahu beliau, berbeda dengan orang bermasyarakat secara umum. Lunak dia. Orang itu kalau biasa ketemu dengan orang, bagus dia. Tapi kalau tidak ketemu, jarang ketemu, dianggap yang dijumpai itu musuh dia. Beliau tahu. Maka beliau kasih duit si dia. Subhanallah. Inilah suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah menjelaskan ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada tuntunan yang paling bagus, suri tauladan yang paling baik untukmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pimpinan kelompok, ya, bukan pimpinan perusahaan, bukan pimpinan organisasi menjadi panutan kita, tidak. Beliau. Bukankah kita sholat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Ya Allah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah yang paling baik ibadahnya dan utusan Allah. Itu panutan kita. Mengurus urusan din, kembali Quran dan sunnah, bukan kembali kepada kelompok. Karena Allah Ta'ala tidak menurunkan wahyu kepada golongan. Tidak menurunkan hadis kepada golongan, menurunkan wahyu pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis pun juga beliau mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu panutan kita. Yang nomor dua, panutan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya difahami orang awam. Makanya orang awam itu kalau sering mengaji, bagus dia. Berapa banyak sekarang kelompok-kelompok yang tersesat. Ya, pengikutnya keluar. Lah, keluar dia. Karena apa? Mendengarkan taklim sunnah. Di mana tidak perlu keluar, enggak, kamu itu yang salah. Bahkan ketika keluar dikoreksi pemimpin yang keliru. Kita tidak menyebut nama, tapi itu kenyataan, fakta. Perlunya kita menyampaikan yang hak. Al-haqqu min rabbik. Karena hak itu datangnya dari Allah. Dan Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti yang hak. Naam. Wa haisu, naam, wa yanfa'un nas, dan agar bermanfaat nasihatnya kepada manusia. Seorang lagi, li'annal muta'allima lahu haqqun 'alal mu'allimi. Karena seorang murid dia punya hak kepada gurunya. Haitsu aqbala 'alal ilmi, karena dia menerima ilmu. Alladzi yanfa'u, yang mana bermanfaat ilmunya mutarris ini kepada muridnya. Wa yanfa'un nas, dan bermanfaat pada manusia. Tidak ada manusia yang paling manfaat di dunia ini kecuali ulama. Al ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu mewarisi ilmu dari para nabi. Nah, walam yuwarisu dinaron wala dirham. Tidak mewariskan emas dan perak. Yang diwariskan ilmu. Bertambah banyak ilmu yang diwariskan, bertambah banyaknya manusia yang baik. Bertambah banyak dunia melimpah, bertambah buruknya akhlak manusia. Karena itu fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kamu dengan urusan dunia. Hati-hati kamu dengan urusan wanita. Tidak ada fattaqud din, tidak ada. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Karena manusia termasuk, wanita termasuk dunia pula.
wa haitsu tawajjaha, karena seorang murid ini dia sedang menghadap lil muallimi, kepada gurunya, tuna ghairi, bukan menghadap kepada yang lain. Makanya ikhwan wa akhwat, menuntut ilmu dari orang yang punya ilmu. Sebab guru ini pengaruhnya besar kepada murid. Kalau seorang guru dia tawadhu, punya ilmu din, punya akhlak yang baik, murid akan baik. Ya, karena murid mengambil ilmu, oh iya ini bagus dia. Tapi kalau na'udzubillah min dzalik, seorang guru tidak punya adab, ya, akhlaknya tidak baik, maka akan meniru. Yang gurunya sudah begitu kok, ya saya meniru gitu. Makanya upayakan kita menjadi orang yang kuntum khaira ummah. Walaupun ayat itu turun kepada para sahabat radhiyallahu anhum, tapi ayat itu umum. Jadilah kamu itu paling baiknya umat, ukhrijat linnas, yang mana manusia butuh dengan kalian. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Karena engkau menyampaikan yang baik, ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan perintahnya Allah, memerintahkan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini paling baiknya umat. Kalau orang kaya, kalau orang punya kedudukan, karena orang punya ilmu tidak merugikan umat, bahkan menjadi sebab baiknya umat. Tapi orang kaya kadang-kadang monopoli, menindas yang miskin. Orang punya kedudukan kadang kalah menindas yang bawah. Ulama tidak. Makanya Allah Ta'ala memuji ulama. Al ulama warasatul anbiya. Subhanallah. Orang punya ilmu din itu pewarisnya Nabi. Karena yang disampaikan adalah wahyu Allah. Bayangkan mana di antara dunia ini manusia yang paling baik kepada umat melainkan para ulama sunnah. Yang salah ditegur dengan baik, tidak dicaci. Yang baik diberikan dalil, ini amalmu cocok dengan sunnah. Makanya keributan di dunia ini karena kebodohan. Yang nomor dua karena hawa nafsu. Seandainya manusia mau menuntut ilmu, diamalkan ilmu baik. Bayangkan orang masuk di masjid baik semuanya dia, lain dengan di pasar. Dan tidak ada kecurigaan kita orang masuk masjid ini, malah senang kita. Subhanallah, karena apa? Di pintu-pintu dari malaikat yang menjaganya. Man takhalahu kana amina. Siapa yang masuk rumah Allah Ta'ala lebih tenang daripada masuk di hotel atau masuk di rumah kita sendiri. Kita membaca Quran di masjid, lain membaca Quran di rumah. Inilah keutamaan masjid. Makanya beliau bersabda, ya inna afdhalal bilati ilallahi masajiduha. Inna akhabbal bilati ilallahi masajiduha. Hadis yang diriwayatkan Muslim. Bumi yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjidnya. Wa abghadhal bilati ilallahi aswaquha. Dan bumi yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala pasarnya. Karena khayal sholat masih di pasar dia. Khayal falah masih di pasar. Menipu, bohong, mengurangi timbangan. Di masjid kita mau bohong apa? Di masjid kita menghadap kepada Allah, berzikir, didoakan oleh malaikat. Allahumma fir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa hamba-Mu yang masuk di masjid ini. Ya Allah, rahmati mereka. Doanya malaikat yang tidak perlu kita minta didoakan oleh malaikat. Karena Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk mendoakan hamba yang beriman. Orang punya ilmu demikian, didoakan. Makanya kita harus ikhlas menuntut ilmu. Nah,
wa khaisu kana ma yahmiluhu minal ilmi, yang mana seorang guru ini yang menyampaikan ilmu kepada muridnya, huwa ainu bidha'atil muallimi, inilah hakikat, ya, yaitu perbekalan atau ya yang bidha'ah maknanya hartanya orang punya, hartanya guru. Hartanya guru adalah ilmu yang tidak bisa dipinjam, tidak bisa dicuri, tidak bisa dihutang. Ya. Yakhfaduha, maka orang yang punya ilmu itu menjaga dia, menjaga ilmunya dengan penjagaan dari Allah Ta'ala. Wa yunammiha, dan juga mengembangkannya, dihafalkannya, disampaikannya, menjadi sebab orang baik. Belum tentu orang kaya bisa membantu orang miskin, kecuali orang kaya mukmin. Tapi orang kaya yang ghairul mukmin, bagaimana orang miskin tertindas? Hutang boleh tapi dinaikkan harganya. Tapi orang mukmin lain dia. Karena orang mukmin menghutangi, membantu karena Allah. In tuqridullah qardan hasanah yudha'ifuhu lahu. Kalau kamu menghutangi Allah, maknanya menghutangi saudaramu dengan hutang yang baik, maka Allah Ta'ala akan menggandakan pahalanya. Pentingnya kita ya kawan, usaha kita ketahui sebelumnya dengan dalil, agar kita merasa nikmat. Selanjutnya, wa yunammiha, dan juga yang mengembangkannya, wa yatlubu biha al-makasib ar-rabikhata, dan karena seorang guru ini dia menempuhnya atau mencarinya dengan mengajarnya ini al-makasib, penghasilan ar-rabikhah yang menguntungkan. Tidak ada keuntungan yang melebihi keuntungan menyampaikan ilmu. Dan tidak ada orang ilmu satu sama lain dengki, karena Allah menghapusnya. Berbeda orang berdagang satu sama lain, yang lain laris, yang lain tidak, dituduh main dukun, main sihir, yang lainnya. Dari para ulama sunnah, satu sama lain terikat ikatan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, tidak ada keuntungan yang bisa mengalahkan keuntungannya orang punya ilmu menyampaikan ilmu. Bukankah beliau bersabda, idza matal insanu in qata amaluhu, kalau manusia itu mati putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang nomor 2, wa ilmin yuntafa'u bih, diletakkan oleh beliau tengah ini, al-wasat. Yang nomor 3, wa walatin sholihin yad'ulah, orang mati yang bisa mengalir pahalanya 3. 1, orang itu bersedekah. Yang nomor 2, orang itu menyampaikan ilmu. Yang nomor 3, punya anak yang saleh. Tapi 2 ini tidak bisa mengalahkan ilmu. Sedekah kita bangun masjid, gempa ambruk, habis pahalanya. Ya. Membangun masjid, digusur jalan, habis. Anak yang soleh meninggal dunia sudah putus. Kalau dia masih hidup, mendoakan, beramal soleh, mengalir. Tapi anak mesti mati, sebagaimana kita mati. Tapi ilmu lain, subhanallah. Ilmu yang kita sampaikan ada 6, 7 yang mendengarkan. 7 ini dia menjadi ustadz lagi, belajar mengajarkan lagi. Muridnya menjadi ustadz lagi, terus menerus dia. Makanya beliau banyak ilmunya dan banyak pahalanya. Karena kita ini mendapatkan petunjuk dari Allah ada sebab. Di antaranya dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukankah beliau pernah berkata kepada sahabat Ali, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Diutus oleh beliau perang sahabat Ali ini. Unfut ala risrik, kalau kamu perang,
berjalan dengan pelan-pelan sampai ke medan peperangan. Setelah itu ud'uhum ilal Islam, jangan diperangi dulu, seru mereka masuk Islam. Kalau masuk Islam, saudaramu. Subhanallah ya Allah. Itu peperangan dalam Islam bukan cari duit dan bukan membunuh nyawa orang, tapi mengajak urusan din. Lalu beliau bersabda, fa wallahi, disumpahnya oleh beliau karena pentingnya perkara ini, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Seandainya engkau wahai sahabat Ali memberi nasihat dia sehingga dia bisa menerima karena dakwamu. Nah, karena dakwah. La ayyahdiyallahu bika. Bika itu sebab kamu. Satu orang saja itu khairul laka min khumurin na'am. Itu lebih baik untukmu daripada unta yang merah, kebanggaan bangsa Arab. Faedahnya ilmu ya ikhwan. Ini satu. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Ini kita menghibur untuk kita sebagai asatid wa ustadzah. Sampaikan ilmu din. Bersabar atas gaji yang kurang. Karena sebetulnya rezeki ini sudah ditulis oleh Allah sedikit banyaknya. Dan rezeki kita akan habis kalau kita sudah mati. Selama kita masih hidup, ditanggung oleh Allah rezeki kita. Tetapi kalau kita sudah teringat pahalanya menyampaikan ilmu, subhanallah, mengalahkan nikmatnya makan. Karena nikmatnya makan hanya di lidah. Satu porsi 300.000 masuk perut sama dengan satu bungkus nasi yang harganya 7.000. Tapi ilmu terlinang terus. Apalagi orang menyampaikan ilmu, dia muridnya bisa berdakwah lagi dan mendirikan ma'had. Punya muridnya dia ingin mendirikan lagi, terus berkembang. 3 dari yang pertama, yaitu sedekah jariyah, suatu saat akan habis. Ketika sudah masanya habis. Yang nomor 2, yaitu ilmu yang bermanfaat, ini tidak akan habis. Kecuali kalau orangnya sudah mati semuanya. Yang nomor 3, waladin salih yad'ulahu. Tapi kalau kita bisa memiliki 3 ini mulia. 6, kita lanjutkan. Makanya bersyukurlah ayyuhal ikhwah wal akhwat, antum belajar din. Bersyukur pada Allah. Dan nikmati kesyukuran ini dengan kita amalkan. Dan kita berbuat baik pada orang tua. Demikian juga bagaimana kita pulang bisa berdakwah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakan. Itu 1. Kalau 10 yang mengerjakan, dapat 10 dia pahala, tanpa dikurangi pahala orang yang mengerjakan. Man ta'a ilal huda. Barang siapa mengajak kepada petunjuknya Allah, dia mendapatkan pahala semisal orang yang diajak. Dan masih banyak lagi. Man sanna fil islami sunnatan khasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha duna ayanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa memberi contoh yang baik, memberi contoh wudu, sholat, belajar, orang lain ikut, maka dia mendapatkan pahala, dan seperti pula mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Keutamaan orang yang mendakwakan yang baik, memberi contoh yang baik. Bukankah beliau uswatun hasanah, contoh yang baik? 6. Fahuwal waladul hakiki, ini adalah anak yang sebenarnya. Lil muallimi, untuk para guru. Al warisu, yang akan mewarisi lahu, baginya. Jadi pekerjaan paling baik adalah pekerjaan mengajarkan ilmu din. Ikhlas karena Allah, bukan ingin dipuji. Dan berkeinginan untuk mengamalkannya, untuk mendakwakannya dengan penuh sabar. Makanya Allah Ta'ala tidak mengutus para nabi dibekali dengan harta yang banyak, kekuatan fisik, tulangnya, tulang baja, ototnya kawat, kulitnya seng, apalagi
dagingnya urungku, tidak. Diutus manusia biasa tapi dibekali ilmu, menjadi suri teladan umat. Bayangkan siapa yang memusuhi para nabi, banyak sekali. Siapa yang dimenangkan? Fir'aun ada Nabi Musa. Nabi Musa dimenangkan oleh Allah. Padahal Fir'aun begitu bala tentaranya banyak, kalah karena yang mengalahkan Allah. Dan Allah berjanji wa annal kafirina la maula lahum. Orang kafir tidak akan ditolong oleh Allah. Ya. Tetapi Allah menolong hambanya yang beriman. Dan itu sudah janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Itu janji. Dan Allah menepati janjinya. Wahai orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, pasti aku akan tolong. Semua para nabi ditolong oleh Allah. Para sahabat juga demikian. Walaupun hidup mereka sederhana urusan dunia. Nikmat ya ikhwan ilmu. Yang tidak bisa dicicipi oleh orang lain. Karena al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Tidak bisa kita beli. Membeli kitab kalau kita tidak baca sama saja tidak membeli kitab. Nah, Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam nomor 5 sampai 6. Fahabli min ladunka waliya. Subhanallah. Ya. Fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub. Fahabli ya Allah, karunialah aku ini min ladunka di sisimu ya Allah waliya anak. Yarisuni, ya mana anak saya ini akan mewarisi ilmu saya. Wa yarisu min ali Ya'qub, dan mewarisi keluarga Ya'qub. Subhanallah. Ini ulama-ulama sunnah. Bagaimana dia punya keluarga, keluarganya bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk umat. Ya. Upayakan. Karena kalau kita meninggal dunia, anak kita soleh, kita akan didoakan oleh anak kita. Anak kita beramal soleh, kita akan dapat kiriman pahala. Allah Ta'ala mendandakan. Karena anak itu dari usahanya orang tua. Ini pentingnya kita berupaya. Bagaimana antum bisa menuntut ilmu yang dibiayai oleh orang tua? Syukuri. Karena Allah Ta'ala memberi petunjuk pada orang tua antum. Ya, kebutuhan antum didahulukan daripada kebutuhan dirinya. Itu orang tua. Ya, dipikir dulu ini saya bisa membayar anak saya apa tidak. Dikurang kebutuhan dengan ibunya dan dengan istrinya dan juga anaknya di rumah. Didahulukan kepentingan kita. Begitu kebaikan orang tua yang tidak mungkin bisa dibalas oleh anak. Selanjutnya, wal muratu, yang dimaksudkan yarisuni, wal muratu wirasatu aw warasatul ilmi, warisan ilmu. Kalau orang meninggal dunia anaknya punya ilmu, subhanallah baik semuanya. Karena tidak ada orang bisa mencuri ilmu. Tapi kalau orang tua meninggal dunia, orang tuanya kaya, anaknya tidak punya ilmu, mereka akan perang saudara dengan saudara, berebut dunia itu. Dan tidak ada malapetaka yang besar di dunia ini kecuali perebut urusan dunia. Tapi kalau kita seorang tua meninggalkan harta dan anak punya ilmu, dengan ilmu itu akan yaitu bisa membimbing dia bagaimana harta warisan orang tua. Tapi kalau orang tua ini kaya, anaknya tidak punya din, maka akan perang satu sama lain, bermusuhan. Makanya upayakan bagaimana kita ya disekolahkan oleh orang tua kita, dipondokkan, doakan orang tua kita, mintakan ampun dosanya, doakan masuk surga, dan juga doakan supaya istiqomah. Datang sampaikan ilmu kepada mereka. Kalau kita pergi pulang, ya orang pergi oleh-oleh dapat dikasihkan oleh-olehnya. Tapi orang punya ilmu bagaimana bisa memberi oleh-oleh kepada orang tuanya. Bangun malam kita sholat, disapu rumahnya orang tua itu, dibersihkannya. Apa yang menjadi tidak kemampuan orang tua kita bantu.
kita bantu, karena orang tua lain fisiknya dengan anaknya yang masih muda. Supaya kita mendapatkan pahala, bukan untuk dipuji oleh orang tua, agar kita bisa berbuat baik kepada orang tua. Wal muratu warasatul ilmi wal hikmah, yang dimasukkan di sini adalah warisan ilmu yang bermanfaat, wal hikmah dan alin, berlaku lembut. Ya, orang-orang punya ilmu dia berlaku lembut. Beda dengan orang kafir, kasar dia. Berlakunya lembut orang kafir ketika dia tidak memiliki kekuatan. Tapi kalau punya kekuatan ingin menindas. Tapi orang punya ilmu walaupun kaya tidak akan menindas. Kaya kekayaannya akan dibagikan kepada yang fakir miskin. Subhanallah, manfaatnya orang punya ilmu. Manfaatnya orang punya din. Punya harta, bagaimana manfaat hartanya untuk dirinya di akhirat nanti dibagikan pada fuqara masakin. Punya ilmu, bagaimana manfaat ilmu ini bukan untuk keluarganya saja, tapi bagaimana untuk masyarakat. Ini kebaikan orang mukmin. Wal muallimu musabun, orang punya ilmu musabun, dapat pahala dengan syarat kalau menyampaikan ilmu ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnahnya beliau. Ala nafsi ta'limihi, dengan mengajarkannya sudah dapat pahala. Bukankah beliau bersabda khairukum man ta'allamal Qur'an, paling baiknya kamu itu orang mengajarkan Quran. Nah, man dalla ala khairin, nah, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, kebaikan itu Al-Quran dan Sunnah, falahu mislu ajri fa'ilihi, dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkan ilmu tadi. Tidak ada pahala yang melebihi pahalanya orang punya ilmu dan beramal soleh. Orang punya harta, rumahnya 1000, ya mobilnya 100. Di Malang ada, Surabaya ada, Jakarta ada, pulau yang lain, tapi yang ditempati hanya 1. Punya toko 100, yang ditunggu 1. Tapi punya ilmu yang banyak untuk yang punya ilmu. Beramal yang banyak untuk yang beramal. Karena Allah Ta'ala berfirman, amila shalihan fali nafsihi, bukan untuk yang lain. Orang beramal saleh untuk dirinya. Ya, fal muallimu musabun ma'jurun ala nafsi ta'limihi. Pengajar din dia mendapatkan pahala ya dengan yang ia ajarkan itu. Apalagi yang diajarkan dia beramal. Yang diajarkan dia meniru apa, mengamalkan apa yang diajarkan, tambah lagi. Sawa'un fahima aw lam yafham, baik faham orang yang belajar ini atau tidak faham. Karena orang yang kita dakwai ada kalanya tidak faham, ada kalanya faham, tapi tetap yang mengajarkan dapat ilmu dengan syarat ikhlas dan yang disampaikan ilmu ini sesuai dengan sunnah beliau. Fa idza fahima ma'alimahu, maka apabila murid itu faham dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, wa antafa'a bihi bi nafsihi, dan bermanfaat untuk dirinya, wa nafa'a ghairahu, bermanfaat untuk yang lainnya. Ini kalau mengajarkan muridnya mau menerima dan dia amalkan, subhanallah, kana ajrun jariyan lil muallimi, maka pahalanya mengalir terus untuk yang mengajarkan. Makanya beliau tidak perlu dikirim Fatihah, karena beliau mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada sahabat yang lain, mengajarkan tabi'in, mengajarkan tabi'in, tidak putus. Ya, dan ini kenikmatan ilmu din ya ikhwan. Kana ajran jariyan lil muallimi, pahalanya mengalir terus untuk yang mengajarkan, mata madzalikan naf'u, selagi manfaatnya ini muttasilan, tidak terputus dan terus menerus.
terutama sekarang dengan media sosial, adanya internet, ada manfaatnya dakwah. Bayangkan berapa banyak kelompok-kelompok tersesat keluar dari kelompok tersesat karena mendengarkan ilmu din. Dan berapa banyak pula para pegawai yang asalnya tidak tahu din, ketika tahu din, subhanallah, hijrah dia. Manfaatnya dakwah. Karena walaupun dakwah sunnah ini dicaci maki, tetap Allah Ta'ala membela, yaitu hambanya yang menyampaikan sunnah. Berapa banyak jumlahnya orang mencaci dakwah sunnah dibandingkan berapa jumlahnya yaitu orang menyampaikan dakwah sunnah, tapi tetap dakwah sunnah tersebar. Bukankah kita tahu sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali berdakwah di Bukit Sofa, menyampaikan dakwah tauhid, semua menyaci gila Muhammad. Dia ini kesurupan, dikatakan kena santet, tapi beliau tetap bersabar. Yang menang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang kalah orang kafir jahil. Nah, jadi bukan pada zaman sekarang saja dakwah sunnah ini dicaci maki, dikatakan teroris, aliran keras. Itu sejak dulu sudah ada. Bahkan beliau dicaci dihina, majnun wasdur, itu gila Muhammad itu, perlu diobati katanya. Tapi beliau tetap istiqomah, karena apa? Yang menolong Allah. Nah, wallahu ma'akum ayyana ma kuntum. Allah menolong kamu dengan Allah Ta'ala melihat dirimu, ma'iyah itu menolong. Allah Ta'ala menolong dirimu. Ya, dengan syarat kalau kita ikhlas berdakwah, kemudian mengikuti sunnah, bersabar, pasti Allah Ta'ala yaitu menolongnya, kan itu sudah janji Allah. 6. Fa'idha fahima. Nah, 6 betul tadi. Wa hadhihi tijaratun bimisliha, dan ini adalah perdagangan yang semisalnya. Yatanafasul muwaffaquna, berlomba-lomba orang yang mendapatkan hidayah. Ya, sekarang berapa banyak dakwah sunnah ini menyebar di pelosok-pelosok. Alhamdulillah, ini harus kita syukuri. Masjid-masjid yang memenuhi dakwah salaf, walaupun masjidnya jelek. Ya, dakwah pergerakan jarang banyak masuk masjid, bahkan membenci. Karena orang selain sunnah mesti membenci kepada sunnah, karena sunnah ini musuhnya bid'ah. Makanya orang ahli bid'ah memusuhi sunnah itu sudah wajar, karena sunnah mengkritik kebid'ahan mereka. Tapi Allah Ta'ala memenangkan, dan itu sudah janji Allah yang harus kita imani. Makanya kita harus berdakwah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala mengikuti sunnahnya beliau. Adapun musibah menimpa, dulu juga kena musibah, tetapi jangan sampai musibah menimpa karena dosa kita. Ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala apabila mencinta satu kaum diuji, dan dua hati yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Fahadhi tijaratun bimisliha yatanafasul muwaffaqun. Ini adalah perdagangan yang berlomba-lomba orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, berlomba-lomba berdakwah ke sana kemari. Alhamdulillah, murid-murid kita ya ikhwan, ya, ketika kita sedang berjumpa di berbagai, ini saya ustadz yang belajar dulu, ini pondok, subhanallah, senang kita, ya senang. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal atullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ini makna tijaratun bimisliha. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan perdagangan tunjikum min adzabin nar, yang menyelamatkan kamu dari siksaan neraka. Tu'minuna billah, subhanallah. Apabila kamu beriman kepada Allah, orang beriman kepada Allah Ta'ala harus beramal, harus berdakwah dia.
wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu perang membela agama Allah. Perang secara lisan lebih banyak kita butuhkan. Karena memerangi manusia dengan lisan bukan menghilangkan nyawa, lain dengan perang fisik. Tujahiduna fi sabilillah. Ya, mengerahkan dirimu untuk membela agama Allah Ta'ala dengan menyampaikan ayat. Fa'alal muallimi, maka kewajiban orang punya ilmu ayas asa'yan syadidan, harus bersungguh-sungguh dengan keras, melewati kesungguhannya cari duit. Karena cari duit bisa diwakilkan. Punya toko 4 suruh tunggu. Kalau kita ilmu tidak bisa mewakilkan orang. Kamu cari ilmu ya nanti ilmunya kasih saya, tidak bisa. Al ilmu bitta'allum. Ya, seorang pengajar hendaknya dia murojaah dulu, supaya nanti apabila ditanya oleh muridnya bisa jawab. Fi ijati hadhi tijarah, untuk mewujudkan perdagangan yang paling manfaatnya dan tidak pernah rugi ini. Watan miatia, dan perlu dikembangkannya. Ya, kalau orang ingin dia ya kawan punya toko 1, mesti punya ingin 2. Ingin punya cabang yang lain. Itu fitrah manusia. Merasa tidak puas dengan toko yang 1. Dia ingin membuka yaitu cabang di tempat yang lain. Bagaimana dengan ilmu? Lebih mulia mana dunia dengan ilmu? Mulia ilmu. Karena bertambah menyebarnya ilmu, bertambah baiknya umat. Bertambah banyak orang kaya, bertambah rusaknya umat. Kalau kekayaan itu tidak didasari dengan ilmu. Naam. Faya min amalihi, maka perdagangan ini termasuk amalnya orang punya ilmu itu. Kita bukan berdagang beras, tidak, berdagang ilmu yang menyampaikan ilmu. Karena berdagang itu imbal balik. Ini saya kasihkan, mana yang saya ambil dari kamu. Namanya tijarah, al-bai' wasyira. Memberikan sesuatu, kita mendapatkan imbalan yang lain. Menyampaikan ilmu, kita mendapatkan pahala dari Allah. Menyampaikan ilmu, murid kita mendoakan gurunya. Subhanallah. Tidak pernah putus. Fahiyya min amali, itu termasuk amalnya seorang guru. Wa asari amali, dan juga peninggalan-peninggalannya yang diteruskan, dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Subhanallah, beliau setelah meninggal dunia, penggantinya para sahabat. Para sahabat meninggal dunia, penggantinya para tabi'in. Para tabi'in meninggal dunia, tabi'in, terus sampai hari kiamat nanti. Mulianya berdagang ilmu, menyampaikan ilmu din. Bayangkan kalau kita menuntut ilmu cuma 1 masjid, tidak ada yang dengki. Tapi kalau kita berdagang, sana ada toko yang baru, lalu ada orang baru di samping kita, hati kita tidak enak. Kenapa kamu di sini? Ini kan tempat saya dagang. Iri itu iri masalah urusan dunia. Kalau toko buka banyak yang laris, santri masuk, yang lain tidak banyak, bingung dia. Tapi kalau orang membuka ilmu, dia menyampaikan ilmu yang lain juga banyak, senang dia. Alhamdulillah, karena mereka menuntut ilmu. Itulah lapangnya orang-orang yang Allah Ta'ala beri petunjuk hatinya. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qattamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu, sesungguhnya kami, yaitu Allah, nuhyil mauta, kami ini menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis amal-amal mereka. Wa asarahum, lah ini. Dan peninggalan-peninggalan mereka. Ketika mereka hidup menjadi seorang ustadz, ditulis oleh Allah Ta'ala.
Ketika dia seorang ustadz, dia menyampaikan ilmu kepada muridnya, ditulis oleh Allah Ta'ala wa asarahum wa kulla say'in ahsaynahu. Segala sesuatu itu kami hitung, katanya Allah Ta'ala. Ini kebaikan orang yang berdagang ilmu din, menyampaikan yang banyak manfaatnya, dan tidak ada orang korupsi ilmu, membohongi ilmu, tidak ada. Famakna ma qaddamu ay ma basaru amalahu. Ma basaru amalahu. Maknanya kami hidupkan orang mati ini dan kami menulis amal-amal mereka. Amal-amal seorang dai, amal-amalnya orang yang beramal soleh. Wa asaru maknanya ma tarattaba ala amalihim. Dan apa yang diamalkan oleh mereka ditiru oleh muridnya, ditiru oleh masyarakat. Minal masalihi, dari maslahah-maslahah, baik ditiru oleh keluarganya atau anaknya, oleh tetangganya. Wal manafi, dan juga manfaat-manfaat din, manfaat urusan dunianya pula. Au dzittiha, atau kebalikannya, naudzubillah min dzalik, kalau kebalikannya. Maknanya muallimul syarri, pengajar kejahatan, akan membawa dampak kerugian dirinya dan akan membawa dosa. Semisal orang diajari keburukan. Makanya jangan sampai bangga orang-orang yang menyampaikan dakwah bid'ah. Mestinya harus menangis dia, harus bertobat, karena menyesatkan manusia. Tapi orang hendaknya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi, bifadli, dengan karunia Allah Ta'ala, wa rahmati, rahmatnya, fa bidzalika, yang demikian itu, fal yafrahu, hendaknya mereka itu bergembira. Bergembira dengan amal soleh, bergembira dengan dakwanya, bergembira dengan kesabarannya. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada mereka mengumpulkan harta. Karena orang mati hartanya ditinggal. Tidak mungkin orang mati yang punya hotel akan dikubur di hotelnya, punya villa akan dikubur di villanya, tidak. Tapi orang mati dikubur kuburan biasa. Tinggalkan hartamu, kamu pergi sendirian dengan kain putihmu. Tapi orang yang berilmu, ya ikhwan, ya akan pergi bersama amalnya. Manusia itu kalau sudah meninggal dunia dikawal oleh 3. Fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wakhitun. Orang mati dikawal 3. Pertama, dikawal dengan hartanya, mungkin mobilnya yang dibuat untuk mengantarkan si dia, diiringi, dikawal pula oleh istrinya atau suaminya atau anaknya. Tapi anak, istri, mobil tidak mungkin akan diam di kuburan, pulang dia. Fayarji'ani wa yabqa ma'ahu wakhit, yaitu amalnya. Ya, menyertai orang mati ada amalnya. Inilah yang perlu kita untuk beramal soleh, terutama para pemuda, ya, yang hidup sekarang zaman fitnah, zaman internet, zaman wanita keliaran kesana kemari. Kalau kita tidak yaitu mendahulukan, memprioritaskan atau mengkhususkan kita menuntut ilmu, beramal soleh, kita akan hancur. Tidak ada keselamatan untuk kita ketika ada fitnah, melainkan menuntut ilmu, beramal soleh, dan juga penuh bersabar. Itulah ya ikhwah yang dapat disampaikan, penjelasan singkat. Semoga apa yang kita dengar bersama dari yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan ini semuanya karena beliau menyampaikannya walaupun toh yaitu tidak menyertakan dalil, namun ini sebenarnya kalau kita cari dalilnya ada. Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu pula kitabnya Tafsir Al-Karimur Rahman. Ya, tafsir yang pendek tapi banyak manfaatnya. Dan bila faedahnya orang punya ilmu, yanfa' li nafsihi wa yanfa' li ghairihi. Akhirnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semuanya kejahatan kita,
dan semoga amal-amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.